Ya, dari situlah saya mulai berjuang. Saya ingat betul waktu itu saya konsultasi sama jenengan sama Ustadz Dwi pertama kali, Bu, ini coba datang ke Malang. Saya kan nggak punya uang sama sekali ya, jenengan ingat Mas? Saya kasih uang Bu nanti untuk bayar, saya kan di Batu, tapi saya bilang Mas rumah saya di Batu. Saya uang 10.000 pun waktu itu nggak ada, jadi saya itu awalnya berada dalam zona yang sangat nyaman. Saya dulu pokoknya semua serba tercukupi lah. Kemudian pada tahun 2009 ya 2008 itu suami punya usaha pabrik kayu, jadi pengolahan kayu untuk menjadi bahannya triplek. Itu omset saya waktu itu dalam 1 bulan itu sekitar 1 miliar, dengan pendapatan bersih sebetulnya secara hitungan itu 100 juta, 90 sampai 100 juta per bulan. Nah, dengan kemudian sekitar 2 atau 3 bulan kan karena usaha kita jalannya rame, akhirnya banyak lembaga keuangan yang nawari, dari bank, dari leasing. Akhirnya mulai tergoda lah kita karena ini oleh gede kan gitu. Pertama waktu itu yang kita ambil leasing sebetulnya, karena untuk menambah armada kita menambah truk, pickup, pokoknya banyaklah kendaraan. Waktu itu ada sekitar 6 kalau tidak 7. Nah, setelah itu jalan beberapa bulan, sebagian mesin kita untuk produksi juga ambil leasing juga, leasing mesin produksi. Karena waktu itu kita masih punya 1 set, kemudian nambah satu set lagi. Akhirnya beberapa bulan, berapa tahun kondisi aman, angsuran bisa terpenuhi. Tapi ya gitu, uang yang 100 juta tadi secara hitungan kok gak ada rupane gitu, mungkin habis untuk angsuran ya, karena kan angsuran per bulan ternyata kalau dihitung itu banyak sekali, karena untuk angsuran mobil, angsuran sepeda, kemudian untuk angsuran mesin juga gitu. Terus masalah mulai timbul ketika pemilik tempat yang kami tempati, karena waktu itu kan pabriknya sewa di Pakis itu, di belakangnya pasar Pakis itu kita sewa. Kemudian pemiliknya dekatnya Gata Mapan itu Mas. Nah waktu itu pemilik itu menghendaki untuk menjual pabrik tersebut. Sudah deal di angka berapa ya? 4,2. Kita dijanjikan sama bank lah, itu kita waktu itu akhirnya kita ngambil bank karena itu dijanjikan itu sama Bank Mandiri sama BNI waktu itu sekitar 4,5. Tetapi untuk realisasi kreditnya itu di awal tahun. Nah, padahal pemilik pabrik itu menghendaki akhir Desember harus selesai. Jadi untuk menunggu waktu 1 bulan itu mereka tidak mau. Akhirnya kita dikasih waktu 2 bulan untuk pindah. Saya sama suami mencari lahan. Kita beli tanah di pinggir jalan di dekatnya Bakso Kraton. Itu harga tanahnya sekitar 900 juta. Terus kita sudah ngasih DP 2,4. Terus waktu itu kita sudah ngasih DP 500. Secara lisan perjanjian sama pemilik tanah itu boleh ditempati sama nunggu pencairan dari bank. Nah ternyata kita dari bank-bank itu juga sudah di ACC semua, tinggal foto produksi di tempat yang baru. Ternyata pemilik tanah ini tidak mau menyerahkan tanah itu sebelum kita lunasi, begitu. Nah, padahal saya udah ngasih DP 500 juta itu waktu itu, pikir saya kan kemarin cair toko BNI, cair toko Mandiri gitu kan. Uang 500 juta itu saya dapat dari beberapa bank, dari Bank Jatim, dari Danamon waktu itu, terus sama dari koperasi. Ternyata ya disitulah masalahnya muncul, pemilik tanah tidak mau memberikan tanahnya, sementara saya udah terlanjur pinjem sebagian dari 500 itu pinjam juga. Akhirnya nggak jadi semua, tanah nggak jadi dibeli karena nggak dikasihkan. Saya udah terlanjur hutang banyak, nggak bisa terima. Ya itu udah akhirnya pabrik juga mesin ini kita yang pindah ke sana kemari dengan biaya yang tidak sedikit ya. Sekali pindah tuh kita habis biaya 15 juta untuk mesinnya sangat banyak. Beberapa teman mengajak, nanti kita bagi, ternyata mereka juga menipu. Jadi akhirnya habis semua, mesin juga habis, sampai saya akhirnya kan ketemu jenengan ya waktu itu. Waktu itu saya ikut PHR pertama di
di Jalan Borobudur itu Mas. Iya. Nah waktu itu saya ikut sendiri, suami tidak ikut. Terus ya dari situlah saya mulai berjuang. Saya ingat betul waktu itu saya konsultasi sama jenengan sama Ustadz Dwi pertama kali, Bu ini coba datang ke Malang. Saya kan nggak punya uang sama sekali ya, jenengan ingat Mas. Saya kasih uang Bu nanti untuk bayar, saya kan di Batu, tapi saya bilang Mas rumah saya di Batu. Saya uang 10.000 pun waktu itu nggak ada. Jadi saya ingat betul waktu itu pertama kali telepon jenengan sama Ustadz Dwi itu. Akhirnya konsultasi lewat itu. Akhirnya itu tekanan-tekanan banyak sekali karena dari pinjaman itu leasing itu akhirnya ketarik semua, sebagian ketarik jalan kan pasti bawa sama karyawan, ketarik akhirnya mobil juga habis semua, rumah saya juga terjual, terus semua aset juga hilang karena kan kena tipu teman-teman juga ya, karena itu hilang, akhirnya itu DSP nagih, Dana mau nagih Bank Jatim juga karena jaminan yang saya pakai jaminan ibu saya, rumah yang dilesi itu. Dan perjuangan saya untuk lunas dari semua pinjaman ini juga butuh waktu yang agak lama sebenarnya, tidak seperti Pak Nanang 1 bulan selesai ya. karena ya gimana ya, memang saya kan numpang di rumah ibu, jadi tekanan dari kanan kiri itu banyak sekali. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah sih saya masih punya hutang ke orang tua, karena kemarin untuk yang di Bank Jatim itu semua, pokoknya semua yang pinjaman di bank sudah terselesaikan. Di leasing juga tinggal satu kali bulan ini bulan kemarin sebetulnya, cuma kemarin saya masih ini tinggal 1 kali angsuran, cuma masih mereka mengenakan denda yang lumayan banyak, 5 juta aja tidak mau gitu. Jadi cuma tinggal angsuran 1 juta. Untuk yang jaminan rumah itu, yang jaminan yang saya tempat itu sebetulnya sudah dilunasi sama bapak saya, alhamdulillah. Jadi untuk utang yang di lembaga keuangan saya sudah tidak punya, tinggal nanti nyaur utang ke bapak saya gitu Mas. Sama yang Sipan yang 1 kali angsuran leasing ini aja. Insya Allah seperti itu. Untuk lika-likunya ya memang banyak sekali sih. Di tengah perjalanan itu banyak masalah. Teman-teman yang dulunya memang deket tak mau, akhirnya kan begitu memang ya. Terus suami juga sempat entah kemana, maksudnya itu entah kemana kan ikhtiar ya, ke Kalimantan. Aku berangkat ke sana dengan harapan nanti dapat, ternyata pulang juga tidak bawa apa-apa. Itu sudah 2 kali selama periode ini, sudah 2 kali.